Benarkah ada unsur pembunuhan berencana dalam kasus meninggalnya Dante di kolam renang? Kami telah terhubung dengan kriminolog Universitas Indonesia, Hanifah Hasna. Selamat malam. Selamat malam Mbak Anissa. Ibu Hanifah, menurut Anda, apakah ada kemungkinan adanya pembunuhan berencana dalam kasus ini? Dan kira-kira apakah tersangka satu-satunya pelaku? Oke, baik. Sebetulnya sangat mudah menentukan pembunuhan ini berencana atau tidak ketika seseorang melakukan sesuatu hal tidak dengan cara biasanya. Misalnya dia dengan memperlambat proses penyidikan itu sudah membuat unsur-unsur pembunuhan berencana itu menjadi seperti benar-benar terjadi. Atau dia melakukan hal-hal yang di luar kebiasaan gitu ya. Misalnya ketika kita berenang ya berenang aja gitu. Kalau kita mau mengecek CCTV itu dengan keterbukaan, nanya langsung ke orangnya, tidak dengan cara diam-diam. Nah, yang seperti ini tuh mengarah kepada pembunuhan berencana. Seperti itu. Terkait dengan apakah dia pelaku tunggal atau tidak, sejauh ini setelah melakukan rekonstruksi nampaknya demikian. Karena tidak ada orang lain atau objek lain yang bisa dijadikan sebagai pembantu dalam melakukan pembunuhan ini. Sebenarnya kalau misalnya memang benar ini adalah pembunuhan berencana, kira-kira motifnya apa, Bu? Kalau motifnya nanti yang akan mengetahui hasil dari penyelidikan dari kepolisian ya. Tapi ada beberapa hal biasanya dilakukan oleh pasangan ini, antara lain adalah karena anak ini dianggap menghalangi kedekatan antara bapak baru dengan ibu barunya. Mungkin dia seperti itu. Atau hal-hal lain terkait dengan harta yang akan diperoleh ketika anak ini ditiadakan. Tetapi apapun itu yang bisa menjawab tetap hanya dari jawaban dia dengan kepolisian yang akan mewawancara dia. Nah, Ibu Hanifah, saat ini polisi sedang memperdalam kemungkinan adanya dikenakan pasal 340 atau pembunuhan berencana. Apa saja yang harus digali oleh polisi terkait pemberlakuan pasal tersebut? Ya, jadi bagaimana dia merencanakan ini semua, apa motifnya, ini yang akan mengukuhkan atau memperkuat dia itu melakukan pembunuhan berencana ini. Karena bagaimanapun juga ini dilakukan sekian hari yang lalu atau sekian minggu yang lalu dengan proses berbelit-belit, tentunya dari pelaku sendiri yang menghalangi penyidikan itu dilakukan. Ini yang membuat si pelaku itu menunjukkan diri bahwa dia merencanakan sesuatu dengan memperlambat semua proses yang dilakukan oleh kepolisian. Baik, dengan memperlambat proses penyidikan itu adalah salah satu Ya, tanda-tanda bahwa ini adalah ya betul. sebuah pembunuhan berencana ya, Bu ya. Boleh dijelaskan Ya. lebih konkret lagi mungkin poin-poin mana saja selain tadi mengecek CCTV diam-diam, Ya. apakah ada hal lain yang bisa memenuhi unsur tersebut? Ketika dia menjelaskan bahwa ada kedekatan dengan anak, padahal kedekatan itu tidak bisa dicek ketika anak itu tidak bisa memberikan keterangan sendiri gitu ya. Karena orang dewasa itu bisa memanipulasi keterangan apapun terhadap apa yang akan dilakukan. Sehingga ini juga menjadi unsur-unsur yang membuat dia menjadi kelihatan manipulatif gitu. Selain itu dia beberapa kali menolak untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Ini yang membuat pelaku ini semakin diberatkan oleh pembunuhan berencana. Ditambah lagi mungkin dia sudah berkoordinasi dengan ibu pelaku karena ada cinta di dalam situ, ada emosi di dalam hubungan itu, membuat si ibu korban menjadi memperlambat proses penyidikan ini. Padahal ketika kita itu dituduh melakukan sesuatu dan kita tidak melakukan, sudah sewajarnya kita memilih untuk segera untuk dibuktikan. Karena menjadi orang yang tertuduh itu sangat-sangat tidak nyaman. Tapi ketika dia memperlambat proses, berarti ada sesuatu yang akan dihilangkan. Itu yang membuat Baik. arahnya adalah pembunuhan berencana dan Jadi dilakukan secara Ibu Hanifah, jadi bisa disimpulkan sebelum masuk ke penyelidikan polisi ya, kita ya. mungkin menganalisa saja sebelum apakah bisa disimpulkan bahwa perencanaan ini dilakukan sendirian, berarti bisa disimpulkan seperti itu ya, Bu ya? Ya. Jadi Kalau sampai proses sekarang ini sudah bisa kita simpulkan bahwa ini sudah direncanakan sendirian karena tidak ada pihak lain yang ada di situ, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kalau yang tidak langsung kan bisa dicek lagi dengan dari percakapan yang lewat telepon atau email atau hal-hal yang lain yang berhubungan dengan pelaku.
Baik, Ibu Hanifah, kalau misalnya dari gerak-gerik yang mencurigakan atau hasil dari history internet browsernya tanpa ada pengakuan dari pelaku, bisakah itu memenuhi unsur 340 juga? Sebetulnya proses hukum itu tidak perlu pengakuan, tapi pembuktian. Ketika pembuktiannya itu memang sudah sah, dia itu terbukti melakukan tindak, berarti itu sudah dapat disimpulkan bahwa dia melakukan pembunuhan berencana. Jadi tidak perlu menunggu dia itu mengaku, tapi akan lebih kompleks atau konkret ketika pelaku itu melakukan pengakuan secara langsung. Baik, baik, baik. Terima kasih banyak Ibu Hanifah telah bergabung bersama kami di Newsroom. Selamat malam.